Assalamualaikum semuanya, Pak Guru dan Ibu Guru, Bu Guru Melati Pertiwi dan Pak Dwi yang khususnya bicara tentang religi kebangsaan ini ya. Oke, eh, ini ada arahan sedikit tentang bagaimana kita menjalankan religi kebangsaan. Religinya outbound haji dan kebangsaannya outbound kebangsaan, outbound UUD 45 ya. Jadi ada haji UUD 45 dan Al-Fatihah. Gitu. Al-Fatihah sebagai uh, mewakili Quran karena Al-Fatihah itu induk daripada Al-Quran ya. Yang mana nanti akan kita tafsirkan dengan outbound haji ya, kita akan tafsirkan dengan simbol-simbol dan prosesi haji. Gitu. Lalu dari situlah kita memahami jalan yang lurus itu apa. Ya, secara simbolika ada di haji dan secara hakikat nanti kita kaitkan dengan pembangunan sosial ya sebuah bangsa, yaitu ya kehidupan sosial ya sebuah bangsa, yaitu bermasyarakatnya, berbangunan sosial, bermasyarakat, bernegaranya gitu kan. Nah di sini intinya di Jabal Rahmani intinya kita berkontemplasi lah ya, kita bertafakur, kita berpikir tentang diri kita masing-masing ya, sejauh mana kita sudah selaras dengan cinta kasih ya, karena Tuhan mengajarkan cinta kasih. Kalau kita lihat isi surat Al-Fatihah itu adalah cinta kasih tentang nama Tuhan ya, karena nama Tuhan itu Rahman Rahim ya. Kalau kita lihat Al-Quran ternyata kalau dikecilkan lagi dia jadi basmalah, nama Allah, dalam nama Allah. Artinya kita harus hidup di dalam nama Allah di atas dasar cinta kasih ya. Tinggal nanti cinta kasihnya bagaimana kalau di dalam hubungan sosial, terus hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, kaum yang kuat dan kaum yang lemah dan lain-lain. Itu efeknya ke sana ya. Juga bahwa setiap orang itu adalah pemimpin untuk dirinya, dan juga kalau bisa dia memimpin orang lain, mulai dari skup yang kecil sampai kepada skup yang besar dan yang paling besar. Oke, dan bagaimana caranya kita mencari kehidupan, mencari makan, bertahan hidup, itu tidak boleh pakai riba, harus pakai cinta kasih. Bagaimana caranya? Ya tukar menukar yang sama-sama redho ya, saling tukar ya kan, take and give di dalam silaturahim. Di atas jalinan hubungan kasih sayang kita take and give. Apa yang menjadi kelebihan orang akan kita kita akan tukar ya kan dengan kelebihan kita gitu loh. Itu namanya manusia itu take and give. Oke, ya itulah cinta kasih gitu kan, yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Inilah Jabal Rahmah ini, bukit kasih sayang. Contoh-contoh yang kita dapat kalau di sejarah itu ada pertemuan Adam dan Hawa ya kan. Di situ ada Adam dan Hawa sebagai dua pihak yang harus bersatu ya. Cinta kasih itu dampaknya ke situ. Kemudian juga ada Nabi Ibrahim, dia harus mengorbankan putranya. Jadi tentang bahwa cinta kasih itu penuh dengan pengorbanan gitu ya. Bahkan pengorbanan itu sesuatu yang sangat kita cintai ya kan, tapi kita berani mengorbankannya demi cinta kita kepada Tuhan. Dan dalam sejarah satu lagi adalah Nabi Muhammad. Di situ dia melakukan pidato Haji Wada yang disebut deklarasi hak azazi manusia ya. Ya deklarasi hak azazi manusia ya, misalnya orang yang lemah nggak boleh ditindas, riba nggak boleh dipakai terus, dijalanin terus ya. Kalau zaman dulu mungkin zaman
eh, mangsa memangsa, paksa memaksa, zaman dulu ada perbudakan dan lain-lain, itu ada banyak ribanya ya, dan itu harus dihapuskan sampai kepada menghapuskan budaya ya riba yang menurut saya yang cukup yang sangat besar itu adalah budaya penaklukan pendudukan, cari makan dengan jalan merampas eh, tanah air orang lain, sumber daya alam orang lain, dan juga termasuk memperbudak penduduknya gitu kan, dan mengkoloni, mengeksploitasi dan lain-lain, itu harus dihapuskan di atas dunia. Nah itu. Oke, dalam secara konteks pribadi gimana ya? Konteks pribadi juga ada ya, bahwa kita harus bersatu dengan orang lain, ya bersatu dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan kita berpecah belah, jangan kita bermusuh-musuhan ya. Kita menjunjung tinggi cinta kasih, kasih sayang. Mampu berbineka tunggal ika misalnya ya kan. Bisa bersatu dengan siapapun tanpa memandang diri lebih tinggi dari yang lain, tapi memandang semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Yang beda hanya ketakwaannya, kemanfaatan, kontribusi karya dan perbuatannya untuk kehidupan bersama dan kemanusiaan ya. Dan memang di dalam kita ini mencintai Tuhan tuh banyak hal dikorbankan ya. Kita mencintai Tuhan artinya kita menjunjung tinggi kasih sayang tadi di surat Al-Fatihah. Jadi untuk menegakkan kasih sayang ini harus banyak pengorbanan gitu lah ya. Baik korban diri kita sendiri, ego kita dan lain-lain, harta, tenaga, pikiran dan lain perasaan. Ya kita baik berkorban demi untuk menegakkan cinta kasih. Itu namanya kita lebih mencintai Tuhan daripada kita mencintai diri kita sendiri. Kan gitu ya, dan mencintai apa-apa yang sudah dikasihkan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak terlarut ke sana ya, tapi lebih mencintai Tuhan. Dalam pengertian kita lebih menegakkan cinta kasih daripada membiarkan diri kita tuh larut di dalam cinta dunia ya. Karena kalau kita pada cinta dunia ini nggak berjalan ya, karena penuh oleh kezaliman, kebencian dan lain. Kasih sayang, cinta kasih itu nggak tegak ya. Ya itulah kalau manusia tuh cinta dunia, akhirnya kehidupan tuh menjadi rusak dan berantakan dan kacau balau, dan bisa ada bencana besar ya buat kehidupan kita semua gitu loh. Dan itu yang harus kita hindarkan. Tapi kita harus membangun kehidupan yang damai, sejahtera, adil, makmur dan lain-lain. Dan semua itu hanya bisa kita dapatkan dengan menegakkan cinta kasih dalam segala bidang kehidupan kita ya. Apakah bidang sosial ya, bidang politik, ekonomi, yang kemudian tiga hal itu membentuk kebudayaan yang sangat cinta kasih, dijiwai oleh cinta kasih. Dan kemudian kebudayaan itu yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif gitu kan, akan memberikan kepada setiap individu kepribadian yang penuh dengan cinta kasih, yang dijiwai oleh cinta kasih gitu guys. Itulah sebabnya kita harus menegakkan cinta kasih. Quran, ajaran Allah, dan ajaran cinta kasih ini sebenarnya semua agama punya ya, cuman siapa yang menjalankan, dan dia harus menjadi contoh gitu aja intinya. Ayo kita jalankan, kita bangkitkan, kita hidupkan, kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita, supaya nanti juga kita contohkan kepada kaum-kaum yang lain ya, komunitas-komunitas lain, bahkan mungkin memberi inspirasi kepada masyarakat, bangsa dan negara, supaya kita mencontohkan hidup dalam cinta kasih, begitu damai, begitu sejahtera dan lain-lain. Ya kalau kita belum damai dan sejahtera, berarti kebencian dan kezalimannya itu masih kuat. Ya, jadi ukurannya di situ ya. Jadi ada proses bagaimana kita menumbuhkan, menghidupkan, memelihara, merawat cinta kasih itu hidup di dalam kehidupan kita ya. Menjiwai kehidupan kita. Nah, gitu sebenarnya. Oke. Jadi sehingga itu adalah sebuah kesadaran ya, kesadaran
Di sini namanya Jabal Rahmah, kesadaran itu adalah Musdalifah. Memang setelah kita berpikir, kita memahami, melihat, bercermin, ngaca, dan lain-lain, kita akan menjadi sadar di mana posisi kita terhadap cinta kasih. Apakah kita sudah dekat, apakah kita masih jauh? Ya, apakah kita sudah penuh dengan cinta kasih dalam pikiran, perasaan, perbuatan, dan spiritualitas kita, gitu kan? Ataukah kita masih orang yang penuh oleh kebencian, ya masih suka menzalimi orang lain, bahkan termasuk menzalimi diri sendiri dan lain-lainnya. Oke, memang manusia itu penuh dengan apa namanya, ya kesalahan, dosa dan lain-lain. Tapi itulah manusia. Jadi hebatnya manusia itu dia mampu untuk apa namanya bangkit. Manusia yang hebat adalah manusia yang bangkit dan menjadikan semua pengalaman-pengalaman masa lalu sebagai pelajaran, dan dia merubah energi negatif menjadi energi positif yang berlipat-lipat pada dirinya. Oke, kita menjadi sadar Musdalifah. Setelah kita sadar, kita menuju kepada setelah kita berkontemplasi di sini, kita menuju kepada titik Musdalifah. Nanti titik Musdalifahnya lebih baik di sini ya. Jadi kalau haji kita langsung datang ke situ aja, ngumpulnya langsung di situ aja gitu. Nanti Musdalifahnya di sini, di ruang ini. Ya, memang Musdalifah itu titik di mana kita sadar itu ya sudah, kita di situ kita mengumpulkan kerikil, mengumpul batu untuk melempar energi-energi negatif yang masih menguasai pikiran, perasaan, spiritualitas, perbuatan kita ya. Nah di sini kita akan belajar. Ya, Musdalifah itu tempat yang penuh dengan belajar, karena di situ kan kita sudah sadar ya kan. Sini kita sadar, kita belajar ya kan. Makanya Musdalifah itu tempat orang beristirahat situ, mengut batu, dia istirahat tidur juga, sholat yang banyak di situ kan. Nah itulah Musdalifah, itu tempat kesadaran. Ya semuanya dimulai dari kesadaran. Kalau kita sudah sadar, kita bisa menentukan kemana arah kita kan. Tapi kalau kita belum sadar, kita nggak tahu kita ini hidupnya benar apa enggak gitu. Kita rasanya benar aja. Tahu-taunya kita ngerasa hasil keadaan dan segala macam yang kita alami itu nggak enak gitu kan. Karena memang hidupnya masih banyak yang salah. Jadi dengan adanya kesadaran itu, kita tahu yang mana yang salah, mana yang benar. Dan di sini kita mengumpulkan yang benar-benar itu, ya seperti kita mau kerikil bagi modal untuk kita menggantikan pola-pola yang salah, ya kan. Pola-pola yang salah itu harus kita gantikan, ya harus kita gantikan, harus kita lempar, kalau lempar jumrah nanti, supaya kita hati kita sebenarnya yang di situ mengandung cinta kasih, ya roh Tuhan ada di situ, ya ada titisan Tuhan ada di situ sebenarnya. Cuman dia karena kita manusia itu banyak hal-hal yang salahnya di dalam kehidupan, pikiran, perasaan dan spiritualitasnya. Jadi cinta kasih yang ada dalam hati kita itu kayak tertutup gitu. Padahal dia itu cahaya sebenarnya. Cahayanya nggak bisa memancar keluar melalui perbuatan, perkataan, pikiran kita semuanya gitu kan. Karena tertutupi oleh kabut gelap yang merupakan energi-energi negatif yang kita serap dari kehidupan kita sehari-hari, dari kecil sampai kita besar, dari berbagai tempat gitu kan, berbagai media yang kita mengambil ininya, sehingga itu membentuk diri kita, membentuk karakter kita, dan perbuatan kita mengacu ke situ. Dan hasil daripada karakter itu adalah hal-hal yang membuat kita sendiri nggak nyaman. Kadang-kadang kita nggak suka sama diri kita, benci sama diri kita, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, dan lain-lain. Padahal sebenarnya ada kabut hitam gelap yang menutupi hati kita, sehingga cinta kasih nggak memancar melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita, guys. Ya disinilah kita menjadi sadar, memungut semua yang positif. Kita berniat dengan teguh hati untuk
berhijrah dari yang negatif menuju kepada yang positif yang kita kumpulkan ini. Dan nanti yang kita kumpulkan ini akan kita masukkan di dalam hati kita, ya, di dalam hati kita, sehingga yang negatif itu keluar, ya kan. Ya begitulah nanti kalau kita melempar jumrah, kita akan melempar yang negatif supaya dia keluar dan digantikan tempatnya oleh yang positif yang kita ambil dari titik kesadaran ini, guys, ya. Oke, kita sudah mendapatkan semua yang kita inginkan, yang positif-positif yang ingin kita jalani dalam kehidupan di Musdalifah, dan sekarang waktunya kita menuju ke Mina. Ya, kita membutuhkan perjalanan ke Mina itu, ya, perjalanan. Ya, kita untuk harus berteguh hati, harus jangan menoleh ke belakang, ya kan, jangan kita ragu sama kebaikan, kebajikan, cinta kasih itu, ya, karena hanya kebaikan, kebajikan, cinta kasih lah yang dapat menjadikan kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kita menuju kepada Mina, ya, kita mau melempar jumrah di sana. Ya, di sana hati kita tuh ditutupi oleh kabut, ditutupi oleh energi-energi negatif yang harus kita bersihkan. Itu hati kita di sana kita, supaya tinggal yang cinta sejati saja yang ada di dalam dada kita, guys. Oke, kita terus, ya. Banyak tantangan, banyak ujian. Ya, kita maju terus, pantang mundur, nggak boleh menyerah. Ya, kita harus menuju kepada kemerdekaan kita, yaitu hapusnya energi negatif dalam diri kita. Tidak boleh lagi dia mendominasi kehidupan kita, ya. Nah, akhirnya kita sampailah di pintu gerbang kemerdekaan, ya kan. Pintu gerbang kemerdekaan yaitu bahwa kita harus merdeka, harus kita bebas dari energi-energi negatif yang meliputi hati kita semua yang ada di jumrah itu, ya. Sini kita di sini kita akan memasuki sebuah area yang disebut dengan Mina, yaitu cinta sejati. Ya, kita masuk ke dalam sini, ya, berteguh hati dengan yang positif-positif yang kita ambil tadi di Musdalifah itu, ya. Seperti kita ambil Pancasila, kan, kalau di ini, ya kan, di sini. Nah, kita akan melempar jumrah ini, ya. Jumrah ini adalah sebenarnya hati kita sendiri yang dikotori oleh energi negatif, baik berupa pikiran, perasaan, dan spiritualitas yang sempit. Gitu, guys. Ya, kita melempar jumrah supaya kita mencapai cinta sejati. Kalau hati kita bersih oleh kabut-kabut gelap tadi itu, maka tinggallah terangnya, tinggallah yang sejati, yaitu cinta sejati, itu, guys, ya. Kita lempar jumrah, tak, lempar jumrah. Oke. Nah, disinilah bisa kita bilang kita di sini kayak berhijrah, gitu, ya. Kita berhijrah bertekad bulat, gitu, untuk memilih jalan yang merdeka, yang cinta yang sejati dari dalam di dalam diri kita, untuk kemudian nanti kalau kita ini sudah bersih hati kita, sudah merdeka kita menyatakan proklamasi terhadap ya, kita usir tuh yang negatif-negatif itu, seperti kita mengusir musuh penjajah, dan kita akan masuk kepada tempat kita bertransformasi, kita berputar-putar, bertawaf, ya, menghidupkan semua yang positif itu di dalam diri kita dengan bertawaf di Baitullah, karena Baitullah itu di situ adalah energi negatif itu, cinta kasih itu sendiri dalam bentuk kubus, ada Hajar Aswadnya, dan itu cinta kasih itu berkumpul di bangunan kemerdekaan, ya, di bangunan Baitul Atiq, bangunan kemerdekaan, yang juga disebut bangunan Baitul Makmur, rumah kemakmuran. Ya, kalau kita semua menjadi merdeka, menjadi penuh dengan cinta kasih, maka kita akan menjadi makmur, ya kan? Dan hidup kita adalah kehidupan yang penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, ya. Tidak ada eksploitasi manusia, bangsa, ya kan? Dan kita akan hidup di dalam roh kebenaran dan Tuhan. Ya, sambil kita melakukan sa'i di sini, ya,
Sa'i, Sofa dan Marwah, tapi belum ada di sini. Nanti tolong dibikin ya Pak Guru, Bu Guru. Ya Sofa, nah, titik Fata Morgana, begitu juga Marwah dan titik Fata Morgana. Dan kita ini adalah simbol daripada manusia itu suka bolak-balik dari satu Fata Morgana ke Fata Morgana yang lain sebelum dia tepar, capek ya, untuk apa namanya, kapok gitu ya. Untuk akhirnya pada akhirnya dia harus memilih Baitullah, jalan cinta kasih, jalan kasih sayang. Ya, hidup penuh dengan cinta kasih, jauh dari kebencian dan kezaliman, dari hidup mengakali diri dan orang lain, ya kan, seperti itu. Karena yang ada airnya adalah di Baitullah gitu kan, ada airnya adalah di Baitullah di sini, air kehidupan, air sedangkan di Safa dan Marwah adalah air bohongan atau Fata Morgana, janji setan ya. Oke, jadi kira-kira begitu ya kehidupan kita juga sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita lihat Baitullah itu, kita kaji Baitullah itu ya. Baitullah itu bangunan kubus dengan Hajar Aswadnya dan Hijir Ismailnya di situ. Jadi bangunan kubus sendiri artinya antitesis daripada piramid ya. Piramid itu bangunan yang menyimbolkan manusia itu penuh dengan pengkastaan, pembedaan, ya rasis, ya hal-hal kayak gitu ya, pemisahan manusia karena hal-hal perbedaan-perbedaan suku, ras, agama dan lain-lain, dan status sosial. Oke, sedangkan Ka'bah itu adalah semua orang sama gitu loh. Sama-sama pakai baju ihram ya, apakah dia itu presiden, apakah itu tukang sapu, itu semuanya sama ya di hadapan Tuhan. Ya, persamaan inilah yang membuat itu adalah cinta kasih sendiri ya. Dan dengan demikian persaudaraan itu akan persatuan di dalam keberagaman akhirnya ya. Persatuan dalam keberagaman, suku, ras, agama, golongan dan lapisan. Nah, gitu, persatuan itu kayak kubus. Dan bentuk kepemimpinan yang pas, yang cocok untuk pola bersaudara seperti itu adalah kepemimpinan kerakyatan atau kepemimpinan keumatan, kalau bahasa itu ya, keumatan, kebangsaan gitu ya. Keumatan dalam arti kebangsaan dan kerakyatan. Itu dia, jadi sehingga pemimpin itu pelayan dan dia memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dia bukan memimpin dengan keinginan dan hawa nafsunya, tapi dia memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan, yang mana para nabi dan para rasul juga mereka memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dan kitab-kitab suci juga mengajarkan hikmat dan kebijaksanaan, sebagaimana juga kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila 4 Pancasila gitu kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kehidupan yang kayak kubus yang terpimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana para pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan untuk sembah-sembah seperti raja. Nah gitu. Oke guys, jadi itu ilmunya sebenarnya antara Fatihah ya, yang bicara cinta kasih dan jalannya lurus, dan tidak mungkinnya kita untuk hidup dengan cara lain selain daripada cara yang diajarkan oleh Tuhan. Kan jalannya yang lurus, jalan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapat nikmat sebelumnya ya kan, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai ya, yang lupa sama apa yang pernah diajarkan dan sesat. Ya memilih cara hawa nafsu ya, yang tidak nyambung dengan hikmat kebijaksanaan. Jadi kita memilih hikmat kebijaksanaan, bukan hikmat kebijaksanaan yang dilupakan, disengaja dilupakan, dicampur baur dengan hawa nafsu, dan bukan juga dengan
murni hawa nafsu yang gak jelas. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan baik ya semua yang kita pelajari sini, dan anak-anak dapat menjiwai jiwa cinta kasih dan jiwa merdeka supaya hidup kita ini penuh dengan bernilai pengorbanan, mampu bersatu, dan mendapatkan apapun yang kita kebutuhan kita itu dengan cara yang fair, yang adil, yang tidak saling menggigit, tidak saling mencurangi, saling mengakali gitu kan. Karena harus menegakkan kebenaran, keadilan, jujur pada diri sendiri termasuk. Ya itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti akan kita kembangkan lagi. Selamat menerapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.